berlatar Istanbul, Turki, dan kisah diawali dengan seorang informan yang melapor pada kepala polisi Istanbul bahwa akan terjadi 5 aksi terorisme, di mana sebelumnya satu kelompok radikal telah menebar terornya dengan membunuh seorang wartawan senior yang selalu menyuarakan perdamaian. Perbuatan laknat tersebut mengundang prihatin seorang ulama besar di Istanbul. Di hadapan jamaahnya, beliau mengungkapkan kesedihannya yang mendalam pada seluruh korban dari semua tragedi yang telah terjadi, mengutuk pula setiap aksi terorisme yang terjadi di seluruh dunia. Kötülük yapmayın. Allah yolundan ayrılmayın. Lantas sang ulama mengutus 2 jemaahnya bernama Timur dan Farad untuk menemui pasukan jihad guna memberikan bantuan pada rakyat Palestina. Filistinli kardeşlerimize Allah için yardım istemeye geldik. Kardeşlerimize elimizden ne gelirse yapmaya hazırız hocam. Eyvallah. Dan berdasarkan keterangan dari informan tadi, diketahui pula lah jika ada satu markas teroris di pinggiran Istanbul, yang tak lama kemudian pihak kepolisian mengirimkan pasukan khusus anti-teroris, di mana salah satu anggotanya bernama Acar mendatangi lokasi dengan sedikit melakukan penyamaran. Namun kedatangan pasukan polisi ini terendus jelas oleh kelompok radikal tersebut, yang saat itu juga mereka menyambut kedatangan pasukan polisi ini. Acar! Acar bersama tim taktis mulai memasuki sarang teroris lebih dalam lagi. Berkali-kali itu pula mereka menghadapi berbagai serangan dan juga jebakan dari pasukan radikal ini. Meski demikian, Acar dan pasukan polisi berhasil membantai para penjaga markas ini tak bersisa. Namun sang pemimpin kelompok radikal ini sedari tadi telah melarikan diri setelah merenggut nyawa tawanannya dengan sangat kejam. Dari operasi ini 18 teroris dan 6 anggota polis kehilangan nyawanya, yang tanpa diduga pihak kepolisian Turki mendapatkan laporan bahwa sang pemimpin kelompok radikal yang menyebut dirinya dengan sebutan Dajjal kini bersembunyi di Amerika. Informan tersebut mengatakan jika nama asli sang Dajjal adalah pria Turki bernama Haji Gumus, pengusaha supermarket yang terkenal sangat taat menjalani perintah agamanya. Bekerja sama dengan kepolisian Amerika yang dipimpin oleh Baker, pada akhirnya Haji Gumus ditangkap tanpa perlawanan tepat saat Haji Gumus sedang menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Assalamualaikum You have the right to If you have any questions, you can come down and ask it. Assalamualaikum. anything you say or do can and will be held against. Kabar penangkapan tersebut sampai pula ke telinga Acar dan Farad, yang ternyata Farad adalah seorang mata-mata yang mencari informasi seputar aksi terorisme, di mana keberadaannya di komunitas muslim tadi adalah salah satu penyamarannya. Dan diketahui jika Haji Gumus sama sekali tak memiliki catatan kriminal sedikit pun, sehingga pihak Amerika memutuskan untuk mendeportasi Haji Gumus agar diadili kepolisian negara asalnya. Tugas Acar dan Farad lah untuk membawa pulang Haji Gumus guna diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negaranya. Deccal kıyamet öncesi yeryüzüne inerek her şeyi yok edecek olan. Yıllardır peşinde olduğumuz adam. Deccal. Dari sini terungkaplah jika orang yang berjasa besar atas penangkapan Haji Gumus adalah berkat informasi dari Farad, di mana dia menginterogasi seorang kelompok radikal dengan cara apapun, sekalipun caranya ditentang oleh pihak kepolisian. Deccal Hacı Gümüş tabi. Deccal Hacı Gümüş. Sebelum bertolak ke Amerika, Farad sempat menghubungi kakeknya, memohon restu dan doanya agar diberikan kelancaran dan keselamatan selama perjalanannya. Di lain pihak, istri Haji Gumus bernama Maria yang menganut agama berbeda dengan Haji Gumus meminta bantuan pada sahabat Haji Gumus bernama Markus, mantan mafia lokal yang kini telah menjadi mu'alaf yang taat
dan menjadi tokoh muslim yang cukup terkemuka di kota ini. Di hadapan anak Haji Gumus bernama Jasmine dan calon menantunya, Markus berjanji jika Haji Gumus akan baik-baik saja. Don't worry about it. Tak lama kemudian tibalah Farad dan Achar di Amerika. Sesampainya di markas FBI, mereka diarahkan untuk menemui Baker. Meski Farad terkendala bahasa, untungnya Achar fasih berbahasa Inggris. Karena memang dia menjalani pelatihan bertahun-tahun di negara ini. Yang lantas, diarahkanlah mereka pada sel tahanan Haji Gumus. Saat bertatap muka, nampak raut penuh kebencian tatkala Farad melihat sosok Haji Gumus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji Gumus. Di hari itu juga Haji Gumus akan dideportasi ke negara asalnya. Farad dan Achar berada di mobil yang sama dengan Haji Gumus, di mana petugas FBI mengawal mereka di belakang sana. Akan tetapi, saat itu sebuah kecelakaan terjadi yang membuat pasukan FBI ini terpisah dengan mobil yang dikawalnya. Yang rupa-rupanya, si korban kecelakaan ini sengaja melakukannya untuk memisahkan FBI dengan mobil yang membawa Haji Gumus. Sontak saja kejadian ini membuat heboh satu Amerika, yang membuat Decker mengerahkan pihak kepolisian lokal untuk membantu FBI melakukan pencarian. Farad dan Achar memohon juga agar disertakan di dalamnya. You gotta be involved. Don't do anything stupid. Contact NYPD. Ne diyor? Misafirsiniz, siz karışmayın diyor. Out on the Turkish suspect Haji Gumus. Hey, Stevens, you got my back. Namun perkiraan pihak FBI ternyata salah, karena dalang dari semua kekacauan ini bukanlah kelompok radikal, melainkan semua adalah ulah dari Markus, di mana dia meminta bantuan pada mafia yang dulu pernah menaunginya. Everyone, listen carefully. Haji, the FBI would track everything. Di lain pihak, Decker mendatangi tempat usaha Haji Gumus, di mana sang manajer toko menyambut kedatangannya. Yang lantas, Decker mengancam si manajer agar memberitahukan di mana Haji Gumus saat ini. 48 hours to come up with something if you don't want to be deported. Selepas itu, Achar dan Farad memohon izin pada Decker untuk melakukan penyelidikannya secara mandiri, sementara Decker membabi buta mendatangi setiap perkumpulan umat muslim di kotanya, tak mau tahu sekalipun mereka sedang di tengah ibadahnya. What are you, deaf? They're praying. Have some respect. Di tempat persembunyiannya, Haji Gumus sempat memimpin sholat Isya bersama para penyelamatnya ini. Tak lupa pula dia berterima kasih pada Markus yang telah menyelamatkannya. Markus tak habis pikir, mengapa kepolisian sampai menuduh Haji Gumus sebagai seorang teroris? Namun Haji Gumus menimpali dengan penuh kesabaran bahwa semua adalah kehendak yang maha kuasa. Di tempat lain, Achar dan Farad mengintai toko Haji Gumus, yang lantas mereka mengikuti kepergian si manajer. Dan sesampainya di rumah si manajer, Achar dan Farad membekuk si manajer yang saat itu sedang bersama istrinya. Farad yang terkenal brutal saat menginterogasi, saat itu juga dia menyiksa si manajer dengan cara seperti ini. Terpaksa si manajer membawa Farad dan Achar menuju ke suatu tempat yang membuat Achar dan Farad sedikit terkejut karena yang menunggu mereka di depan sana bukanlah pasukan radikal melainkan mafia lokal yang menyambut kedatangannya. Di pagi harinya tibalah Haji Gumus di hadapan Farad dan Achar, di mana Haji Gumus bertanya, "Mengapa kalian terus mengincarku?" Farad berkata dengan tatapan mata penuh kebencian jika Haji Gumus adalah seorang pembunuh. Yang lantas, Haji Gumus bersumpah bahwa dia bukanlah seorang pembunuh dan menimpali tuduhan Farad tersebut dengan kutipan ayat Al-Quran. فَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Sen bu ayeti sakın ağzına alma. Mendengar jika Farad mengerti isi kitab yang menjadi pedoman hidupnya, tanpa pikir panjang Haji Gumus meminta Markus untuk melepaskan kedua orang ini dan memperlakukan mereka layaknya tamu. Kur'an'ı bilirsin değil mi? Sonra siz ne isterseniz onu yapacağım. Pihak FBI sendiri mulai menemui jalan buntu yang membuat Decker geram karenanya. Tak ada pilihan maka Decker menemui Jasmine yang kini ada di rumah calon mertuanya dan diam-diam menaruh alat penyadap di dalam rumah ini. For your time,
That's my card. We can't treat all Muslims like terrorists. I did go too far. Di malam harinya, Maria datang untuk menemui suaminya yang membuat Achar merasa heran tatkala mengetahui jika Maria berbeda keyakinan dengan Haji Gumus. Namun Haji Gumus berkata, biar Tuhan saja yang menghakimi dosa-dosanya karena dia tak ingin memaksakan agamanya pada sang istri. Haji Gumus berkata pula jika dia sangat tak menyukai paksaan, apalagi dengan kekerasan, yang bahkan dia sangat mengutuk aksi terorisme. Mendengar hal tersebut, Achar mulai berpikir jika pihak kepolisian telah salah menangkap orang. Namun Farad berkata, jika teroris seperti Haji Gumus adalah orang yang penuh tipu muslihat. Bu işte bir gariplik yok mu? Bak kardeşim, ben kazanıyorum. Sakın inanma. Selepas itu, Achar tanpa sengaja menguping pembicaraan Haji Gumus, di mana Haji Gumus menegur Markus yang telah membebaskannya dari FBI dengan cara kekerasan. Dan saat ini, Markus berencana untuk melarikan Haji Gumus ke Malaysia, namun Haji Gumus menolaknya, di mana dia berkata, jika mungkin inilah saatnya untuk melupakan permasalahan di masa lalu dan kembali ke kampung halamannya. Di lain pihak, dari penyadapannya FBI mengetahui jika Jasmine akan menikah dengan kekasihnya dalam waktu dekat. FBI berharap jika di pernikahan tersebut akan mengundang kemunculan Haji Gumus. Sementara Haji Gumus sendiri saat ini penasaran dengan Farad yang masih saja menuduhnya sebagai seorang pembunuh. Berkali-kali itu pula Haji Gumus menentang tuduhannya. Haji Gumus berkata jika dia akan kembali ke Turki untuk menemui ibunya dan berharap jika di sana kelak Haji Gumus bisa membuktikan perkataannya pada Farad. Yanlış adamı götüreceğiz. Di lain pihak, pengawal Jasmine berhasil mengelabui FBI karena di hari itu Jasmine menemui ayahnya sebelum pernikahannya. Sang ayah nampak sangat bahagia sekaligus merasa sedih karena tak bisa mendampingi anak gadisnya tepat di hari pernikahannya. Melihat orang setulus dan sebaik Haji Gumus, Achar semakin yakin jika Haji Gumus bukanlah teroris yang mereka cari selama ini. Saat pernikahan berlangsung, Haji Gumus hanya bisa memandang haru layar handphonenya tatkala melihat Jasmine dipersunting oleh seorang pria. Di hari yang seharusnya hari paling bahagia bagi anaknya ini, Haji Gumus merasa jika tugasnya sebagai seorang ayah telah selesai. Maka tiba-tiba saja Haji Gumus berniat untuk menyerahkan diri pada FBI, mempercayakan semua takdirnya pada Sang Ilahi. Namun justru kali ini Acharlah yang menentangnya karena tak ingin jika sampai menangkap orang baik yang tak bersalah seperti Haji Gumus. Namun semua sudah terlambat karena ternyata pasukan FBI berhasil mengikuti si manajer toko yang sedang mengantar Maria ke tempat persembunyian Haji Gumus. Maka saat itu juga Farad dan Achar membawa kabur Haji Gumus ke puncak hotel, di mana Farad masih saja bersikeras bertanya untuk terakhir kalinya soal pembunuhan yang pernah dilakukan oleh Haji Gumus. Namun Haji Gumus bersikukuh bersumpah bahwa dia tak pernah satu kali pun melakukannya. Hingga akhirnya untuk kedua kalinya FBI menangkap Haji Gumus. Nice work, gentlemen. Tak lama kemudian, Haji Gumus diterbangkan paksa menuju kampung halamannya, di mana kedatangannya disambut langsung oleh kepala polisi Istanbul. Achar sendiri saat ini mulai percaya pada Haji Gumus dan diam-diam menemui Markus dan Maria di Amerika. Achar berjanji jika dia akan berusaha membuktikan bahwa Haji Gumus tak bersalah. Thanks for coming. See you all tomorrow. Selama di Turki, Haji Gumus berkali-kali menjalani serangkaian interogasi. Selama itu pula Haji Gumus menyangkal segala tuduhan terorisme yang ditujukan pada dirinya. Tak kunjung mendapatkan pengakuan dari Haji Gumus. Saat itulah Farad memanfaatkan peluang untuk berbicara dengan Haji Gumus secara diam-diam. Dan setelah mematikan sistem ruang interogasi, saat itu juga Farad menemui Haji Gumus. Hacı uyan. 1973 yılında adam öldürmedin mi? Ternyata Haji Gumus sedari tadi telah menunggu kehadiran Farad di hadapannya, karena saat di atap hotel beberapa waktu lalu, Haji Gumus menyadari mengapa Farad terus menuduhnya sebagai pembunuh setelah melihat sorot mata Farad yang mirip dengan seseorang. Di momen inilah
Haji Gumus menceritakan semua kebenarannya yang sekaligus juga menjadi alasan kepergian Haji Gumus dari Turki di masa lalu. O zaman daha küçüktüm. Burnumda Kur'an caminden çıkmıştı. Abi bana doğru geldi. Dan penyangkalan Haji Gumus memang benar adanya jika dia bukanlah seorang teroris. Karena inilah sosok sang Dajjal yang sebenarnya, di mana dia saat ini memerintahkan pasukannya untuk aksi teror yang selanjutnya. Cihat nedir bilmemektedir. Allahu Ekber! Dan naas bagi si informan di awal film tadi, karena penyamarannya saat ini telah terbongkar, yang saat itu juga sang Dajjal memerintahkan hukuman eksekusi mati pada sang informan dan mengirimkan rekaman eksekusi tersebut pada pihak kepolisian Istanbul. Sontak saja keberadaan video tersebut membuat pasukan polisi malu setengah mati karena selama ini mereka benar-benar telah memburu orang yang salah. Terlebih lagi, beberapa waktu kemudian kepolisian Turki pada akhirnya berhasil menangkap sang Dajjal yang sebenarnya. Selamünaleyküm. Sang Dajjal sendiri ditahan tepat di sebelah sel tahanan Haji Gumus, di mana sang Dajjal sama sekali tak menyangkal bahwa dirinya lah pemimpin kelompok radikal yang selama ini dunia cari. Dia berkata jika dia melaksanakan perintah Quran untuk berperang sampai semua orang di seluruh dunia menjadi umat muslim, berperang seperti Nabi Muhammad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nafas terakhirnya. Mendengar hal tersebut, dengan tegas Haji Gumus memotong pembicaraan dan berkata bahwa jihad versi Dajjal adalah salah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk menyiarkan agama dengan cara persuasif dan kebijaksanaan guna menyebarkan firman-Nya, bukan dengan cara paksa apalagi kekerasan seperti ini. Mendengar hal tersebut, sontak saja Dajjal terbungkam dibuatnya. Efendimiz düşmanların saldırısı karşısında canını, malını, ırzını müdafaa etti. Cihat demek, insanları Allah doğruluğa davet etmek demektir. Allah günahlarımızı affetsin. Dan di momen itu pula lah pihak kepolisian memohon maaf yang sebesar-besarnya pada Haji Gumus atas segala tuduhan yang telah ditujukan padanya. Namun Haji Gumus menjawabnya dengan senyuman dan menimpali permintaan tersebut dengan berkata seperti ini. Özür dilerim Hacı Bey. Takdir ilahi. Setelah menghirup udara kebebasannya, Acar dan Farad menemui Haji Gumus yang sebagai permohonan maaf dari mereka berdua, Acar dan Farad setuju untuk menemani Haji Gumus selama berada di Turki. Namun sebelum itu, mereka memutuskan untuk mengantar Markus terlebih dulu yang akan pulang ke Amerika. Sebelum berangkat, mereka berdoa bersama sekalipun dengan keyakinan yang berbeda. Selepas itu, mereka bersama-sama menuju kota Bitlis, kampung halaman Haji Gumus, yang ternyata Farad terlahir di kota yang sama. Tibalah Haji Gumus di rumah masa kecilnya, di mana kedatangannya disambut oleh sang ibu yang telah 37 tahun tak ditemuinya. Haji Gumus merasa sedih tatkala melihat sang ibu telah kehilangan penglihatannya, yang lantas Haji Gumus berpura-pura mencari hotel di tempat ini, namun entah ibu ataupun anak, ternyata keduanya sama-sama memiliki hati yang mulia. Allah misafirisiz. Başım gözüm üstünedir. Allah'ım hadi gelin. Saat itu Farad memohon izin pada Haji Gumus untuk pergi sebentar, yang ternyata rumah si kakek hanya berjarak beberapa rumah saja dari sana. Saat bertemu si kakek, Farad berkata jika Haji Gumus adalah orang yang sangat baik. Mendengar hal tersebut, si kakek langsung marah dibuatnya. Dari sinilah terungkap apa yang menjadi sumber kemarahan sang kakek, bersamaan pula dengan pihak kepolisian yang mendapati fakta yang ternyata Faradlah orang yang dengan sengaja mengarahkan polisi untuk menangkap Haji Gumus sebagai Dajjal. Farad dengan sengaja memalsukan penyelidikannya agar bisa bertemu dengan Haji Gumus, orang yang selama ini si kakek katakan sebagai pembunuh ayah Farad. Namun saat di ruang interogasi tadi, Haji Gumus menceritakan kebenarannya bahwa sebenarnya
kakak Haji Gumuslah orang yang telah menembak ayah Farhat, di mana sang kakak melimpahkan semua kejahatannya pada Haji Gumus yang masih kecil. Kakak Haji Gumus sendiri saat itu bergabung dengan pasukan radikal dan membunuh ayah Farhat yang seorang polisi anti teroris di desanya. Mendengar cerita tersebut, si kakek terdiam seketika. Sementara Haji Gumus sendiri berbincang dengan sang ibu dan mengetahui jika sang kakak telah tiada setelah berjuang dengan kankernya 10 tahun lalu. Yang lantas, Haji Gumus mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya di hadapan sang ibu. Di malam yang penuh haru ini, Haji Gumus memperkenalkan istrinya dan juga kedua teman barunya. Akan tetapi, astagfirullah, si kakek yang dikuasai dengan dendam menembak Haji Gumus tepat di depan ibunya, yang pada akhirnya memaksa Acar untuk menembak kakek Farhat. Di saat terakhirnya, Haji Gumus mengungkapkan rasa terima kasihnya pada sang istri, yang lantas Farhat memegang erat tangan Haji Gumus dan meminta maaf padanya. Namun Haji Gumus menimpalinya dengan berkata jika tatapan mata Farhat setajam mata ayahnya, dan meminta agar Farhat tak menyalahkan diri karena semua adalah kehendak dari Allah, dan berpesan pula agar Farhat selalu menjadi polisi yang baik. Haji Gumus merasa senang jika Farhat tak memandangnya lagi sebagai seorang pembunuh. Dan film berakhir.